mungkin meraih Sinta. Kau tidak akan bisa memeluk Sinta. Nenek Raka Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Dalam seri ke-585 ini didukung oleh para pemain Ucok Lubis sebagai Kakatang, Tanjung sebagai Balabur, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspan sebagai Rakuti, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakatang terluka parah, punggungnya terus-menerus meneteskan darah segar. Tapi abdi yang teguh dan setia itu berusaha untuk bertahan. Akhirnya dia mampu mencapai goa tempat persembunyian sang Ramapati. Melihat sahabat karibnya datang menghampiri dengan langkah-langkah sempoyongan, Balabur terkejut. Tolong aku, Balabur. Kakatang, apa yang terjadi? Lihatlah, punggungku terluka. Celaka, punggungmu kena anak panah. Apa yang terjadi, Kakatang? Prajurit Majapahit. Mereka sedang menuju kemari, Balabur. Tolong aku. Iya. Aku harus segera memberitahu kepada Gusti Ramapati.
Balabur segera menyampar tubuh sahabatnya, kemudian memapahnya perlahan-lahan menuju mulut goa. Sementara Kakatang masih terus merintih sambil mendesah perlahan. Mulutnya mendesis-desis menahan rasa sakit. Nyai Ramapati juga terkejut melihat keadaan abdinya yang terluka. Ada apa, Kakatang? Balabur, apa yang terjadi? Celaka, Gusti Putri. Prajurit-prajurit Majapahit. Ada apa dengan prajurit-prajurit Majapahit? Ayo bicara yang jelas. Ketewasan Gusti Ramapati. Hamba melihat mereka. Hamba melihat prajurit-prajurit Majapahit. Aduh. Kakatang! Kakatang! Balabur terkejut, mendadak tubuh Kakatang menegang. Wajahnya juga menjadi tegang dan kakinya gemetaran. Balabur membaringkan sahabatnya di depan mulut goa, di atas lempengan batu pipi. Kakatang terbaring tak berdaya, matanya tertutup rapat. Dia pingsan, Gusti Putri. Lukanya sangat parah. Sepertinya darahnya banyak keluar. Apa dia sempat mengutarakan sesuatu padamu, Balabur? Dia hanya mengatakan bahwa ada prajurit-prajurit Majapahit di sekitar tempat ini. Dan mereka sedang bergerak maju kemari. Wah. Kita harus segera pergi, Nyai. Rupanya rencana gagal lagi. Kita tidak bisa membiarkan Kakatang dalam keadaan seperti ini. Kita harus segera pergi. Tinggalkan saja dia di sini. Dalam keadaan seperti ini, prajurit-prajurit Majapahit pasti akan menemukannya. Dan kalau mereka kecewa, mereka bisa membunuh Kakatang. Tapi aku tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Kita harus mencari tempat persembunyian lain yang lebih aman. Tenanglah, Kakang Ramapati. Jangan terburu nafsu. Bagaimana aku bisa tenang kalau prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di sekitar tempat ini? Setiap saat mereka bisa datang kemari dan menangkap aku, menangkap kalian juga. Dan selanjutnya nasib kita sudah bisa diramalkan. Sudahlah, Nyai, tinggalkan saja Kakatang di sini. Itu sudah menjadi bagiannya. Tidak, Kakang, tidak. Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Aku tidak setuju sikap seperti itu. Kakatang sudah bekerja dengan baik. Lihat saja. Dia bahkan berani mengorbankan segala-galanya. Sampai anak panah menancap di punggungnya untuk membela kita. Dan sekarang, setelah dia dalam keadaan sekarat seperti ini, apakah kita sampai hati meninggalkannya begitu saja? Kita tidak bisa mengurusi orang yang sedang sekarat, Nyai. Kakang Ramapati, bagaimanapun juga aku tidak sampai hati. Kalau kau mau pergi, silahkan. Biarlah aku di sini, melihat dan menunggu keadaan Kakatang. Siapa tahu kita masih bisa menyelamatkan nyawanya. Nyai Ramapati lalu menyuruh Balabur mencabut anak panah yang menancap di punggung Kakatang. Anak panah terlepas, daging punggung Kakatang robek, darah kembali mengalir. Tapi mata Kakatang masih saja terpejam, dan dia seperti tidak merasakan apapun juga. Sementara itu, di tempat lain, Rasemi dan Rakuti bersama prajurit-prajuritnya masih terus berkeliaran di tengah hutan. Sebaiknya pasukan kita bagi menjadi dua, Rakuti, supaya kita bisa lebih mudah melacak tempat persembunyian Ramapati. Baik, Rasemi. Aku akan membawa 10 orang prajurit, dan sisanya bisa mengikutimu. Kita pecah saja menjadi 2 bagian. Sebagian ke sebelah barat, dan sebagian yang lain ke sebelah timur. Ya, bagus. Ayo kita jalan lagi. Ayo prajurit, 10 orang ikut bersamaku, dan yang lain berjalan di belakang Rakuti. Ya.
itu, Nyai. Ayo cepat, kita harus segera pergi. Prajurit-prajurit itu akan segera tiba di tempat ini. Mengapa kau malah mengurusi orang sekarat itu? Kakang Ramapati, kali ini kau tidak bisa memaksaku. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Oh, Nyai, jadi kau pun sekarang melawan aku, mau membangkang. Coba lihat, Kakang. Lihat keadaan Kakatang, abdimu yang setia ini. Kita harus menolongnya. Kita harus berusaha menyelamatkan hidupnya. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja seperti seonggok sampah yang sudah tidak berguna lagi. Dia memang seonggok sampah. Untuk apa diurusi? Kakang Ramapati. Oh, sampai hati kau berkata demikian. Kakatang sudah bersusah payah membela kita. Dia bahkan sudah berhari-hari lamanya memikulmu di atas tandu bersama Balabur. Iya, tapi sekarang dia sudah sekarat. Dia tidak berguna lagi, untuk apa diurusi? Kakang Ramapati, kalau misalnya aku pun sudah tidak berguna lagi, apa kau juga akan menganggapku seperti seonggok sampah? Tentu saja tidak, sebab kau istriku, sedangkan Kakatang hanya seorang abdi, kan? Dia sadar, Gusti Putri. Gusti Ramapati. Bagaimana rasanya, Kakatang? Apa yang ingin kau sampaikan pada kami? Prajurit Majapahit. Iya. Mereka sedang menuju kemari, Gusti. Gusti berdua harus segera meninggalkan tempat ini. Ampun, Gusti Putri. Hamba tidak kuat lagi, Kakatang. Hamba tidak dapat lagi menyertai perjalanan Gusti berdua. Kakatang! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya, Kakatang, abdi yang setia dan bernasib malang itu pun menghembuskan napasnya yang penghabisan. Nyai Ramapati merasa sangat sedih sampai menitikkan air mata. Demikian juga Balabur. Berkali-kali dia mendekap tubuh sahabat karibnya yang sudah mulai kaku dan dingin. Sebaliknya Sang Ramapati kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan sepertinya dia masih nampak kesal, karena mereka masih juga belum meninggalkan goa. Nyai Ramapati menyuruh Balabur menguburkan jenazah Kakatang di samping goa. Dan sebentar kemudian, Balabur sudah kembali lagi dan berlutut di depan majikannya. Bagaimana, Balabur? Kau sudah menguburkannya dengan baik, sahabatmu itu. Hamba sudah menguburkannya di bawah pohon meninggal. Di samping goa ini, Kakatang, akhirnya kau pergi juga mendahului Kakatang. Hei, Balabur, masih banyak tugas yang harus kau kerjakan, tahu? Jangan menangis seperti anak kecil. Dia sedang menangisi kepergian sahabat karibnya, Kakang Ramapati. Bukankah itu wajar? Kita juga harus merasa kehilangan. Kakatang sudah banyak berjasa pada kita selama ini. Sudahlah, aku tidak mau lama-lama di tempat ini. Kalau prajurit-prajurit itu datang kemari, kita mau apa? Baiklah. Nampaknya kita memang harus segera pergi. Ayo Balabur, benahi barang-barang. Kita pergi sekarang. Baik, Gusti Putri. Tunggu dulu.
Bagaimana dengan tandu itu? Tandu itu tidak berguna lagi, Kakak. Iya. Kita tinggalkan saja di sini. Ya, lalu bagaimana aku, Nyai? Apakah aku harus berjalan kaki lagi? Balabur tidak bisa menggotong tandu sendirian. Tentu saja kau harus berjalan kaki sendiri, Kakak. Tidak, Nyai. Aku tidak bisa berjalan kaki. Aku tidak kuat lagi berjalan kaki jauh-jauh. Lalu bagaimana? Apa aku harus mendukungmu? Ya. Aku sendiri sudah lelah. Dan seberapa besar tenaga seorang wanita tua seperti aku ini. Balabur, kau harus menggendongku ya. Dia harus menggendongku, Nyai. Balabur juga sudah lelah, Kakak. Dia harus membawa barang-barang yang kita perlukan di perjalanan. Tidak apa, Gusti Putri. Biarlah hamba menggendong Gusti Ramapati sambil membawa barang-barang. Nah, begitu. Seharusnya begitu seorang abdi bekerja pada majikannya. Ayo cepat, jongkok di sini. Ya, di sini Balapur. Ya, biarlah aku naik ke punggungmu ya. Baik, Gusti Ramapati. Silakan. Segera naik ke atas punggung Balabur. Sambil mencangking barang-barang bawaan, Balabur mendukung majikannya dan mulai melangkah mengikuti Nyai Ramapati yang berjalan di depan. Mereka segera meninggalkan goa, menuju ke tengah-tengah hutan yang jauh lebih lebat dan menyeramkan. Sementara itu, matahari sore mulai melemah. Awan tipis mengambang di permukaan langit. Rasmi dan 10 orang prajurit bergegas menghampiri mulut goa yang sudah kosong. Kita terlambat. Mereka sudah pergi. Benar, Tuan Rasmi. Tapi barangkali mereka belum pergi terlalu jauh. Sepertinya itu ada bekas tandu. Mungkin Gusti Ramapati sedang sakit. Sudahlah. Kita tidak perlu ngobrol tidak karuan. Ayo cepat, kita susul mereka. Kalau nanti keburu malam, kita akan lebih repot lagi mencari mereka. Kalian bersiap-siap membawa obor, bukan? Beres, Tuan Rasmi. Kami sudah menyiapkan obor untuk penerangan malam nanti. Bagus. Ayo, sekarang kita jalan lagi. Ikut di belakangku. Ramapati dan istrinya terus berjalan, berusaha menerobos hutan yang semakin lama semakin lebat. Beberapa kali Nyai Ramapati mengaduh karena kaki serta tangannya tersangkut ranting-ranting pohon perdu yang berduri. Balabur mendukung tubuh sang Ramapati sambil mencangking barang-barang. Abdi yang setia itu nampak bagaikan seekor kuda beban yang diperas tenaganya siang malam. Napasnya terengah-engah. Dan suatu saat, dia melangkah sempoyongan. Aduh. Jalannya yang benar. Nanti aku jatuh. Ampun, Gusti. Jalannya agak susah. Banyak akar-akar pohon. Buka matamu lebar-lebar. Awas kalau sampai jatuh. Jangan khawatir, Gusti. Hamba akan berhati-hati. Berhenti, Balabur. Berhenti dulu. Sampai di mana kita ini?
Ampun Gusti Ramapati. Hamba mohon Gusti turun sebentar. Kau ini seperti kuda kurang rumput saja. Jalanmu terlalu lamban dan kau mudah lelah lagi. Sudahlah Kakang, sudahlah. Jangan terus-menerus menggerutu. Tidak ada gunanya. Yang harus kita pikirkan sekarang ini ialah kemana kita harus meneruskan perjalanan. Lihatlah di depan kita. Kabut tebal sekali. Aku hampir tidak bisa melihat apapun juga. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Balabur mendukung sang Ramapati sambil menjinjing barang-barang bawaan. Nasibnya sudah seperti seekor kuda beban. Mereka semakin jauh menerobos ke tengah-tengah hutan yang semakin lebat. Mendadak mereka berhenti. Di depan mereka menganga sebuah jurang yang sangat dalam. Kabut turun dari lereng-lereng gunung Penanggungan, menyapu pohon-pohon di sepanjang dinding jurang. Kabut semakin tebal. Aku tidak bisa melihat lebih jauh, Balabur. Ampun Gusti Ramapati. Hamba mohon Gusti Sudi turun sebentar. Ya baik. Ayo, bungkukkan punggungmu. Iya. Aku mau turun. Kita sudah semakin dalam memasuki wilayah hutan belantara, Gusti Putri. Kita harus mencari jalan ke bawah sana, Balabur. Biarlah hamba yang mencarinya, Gusti Putri. Harap Gusti berdua sabar menunggu sebentar. Jangan terlalu lama, Balabur. Iya, Gusti. Balabur meletakkan barang-barang di atas rumpun belukar, kemudian melompat menerjang kabut tebal. Tubuhnya segera lenyap di balik remang-remang cahaya matahari di sabuk kabut. Lama sekali Balabur pergi. Katanya hanya sebentar. Dasar pemalas. Sabar, Kakang. Balabur sedang mencari jalan untuk kita berdua. Kita tidak mungkin berhenti di sini. Sebab prajurit-prajurit Majapahit akhirnya pasti akan sampai juga ke tempat ini. Sabar. Jangan ngomel-ngomel terus, Kakang. Sampai kapan kita harus menempuh perjalanan ini? Kalau saja Kakatang tidak gagal. Kalau saja Kakatang berhasil membawa surat itu pada Gusti Prabu Jayanegara. Sudahlah. Jangan berharap terlalu tinggi. Semua ini barangkali sudah menjadi nasib kita. Dan semua ini kita terima sebagai buah dari perbuatan kita sendiri di masa lalu. Rasmi, Rakuti, dan kawan-kawannya itulah yang seharusnya menanggung penderitaan, bukan kita, Nyai. Kakang Ramapati, jika kita selalu melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, bagaimana kita bisa mawas diri? Kita pasti juga banyak mempunyai kesalahan.
Itulah sebabnya kita sampai terlempar ke tempat ini. Gusti, ada jalan di bawah sana. Tapi jalannya agak licin dan berbahaya. Kalau berbahaya, kita cari jalan lain saja. Sepertinya tidak ada jalan lain, Gusti. Jalan itu merupakan satu-satunya jalan. Dan nampaknya di bawah ada sungai. Kalau begitu, ayo Kakang Ramapati. Ayo Pak Lapur. Iya, Gusti. Kita teruskan lagi perjalanan ini. Kembali Balapur menggendong sang Ramapati, dan mereka meneruskan perjalanan. Memang benar, jalan yang mereka tempuh sekarang merupakan jalan setapak yang licin dan sangat berbahaya. Mereka berjalan sangat lambat. Jalanan itu menurun menuju sebuah sungai yang sangat bening airnya. Tapi kabut semakin tebal, dan udara menjadi sangat dingin. Sementara itu, cahaya matahari mulai kemerah-merahan, pertanda malam bakal datang. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga sudah berdiri di atas batu-batuan sungai. Mungkin kita bisa menyeberangi sungai ini, Balapur. Sepertinya tidak darat. Benar, Gusti Putri. Tapi kita harus mempercepat langkah. Sebentar lagi malam tiba. Jangan sampai kita kemalaman sebelum mendapat tempat yang aman untuk istirahat Gusti berdua. Bagaimana Kakang Ramapati? Dingin sekali. Aku bisa mati membeku di tempat ini. Kita harus menyeberangi sungai ini. Mungkin di seberang sana ada tempat yang baik untuk berteduh. Ayo Balapur. Silakan Gusti Putri. Nyai Ramapati mulai melangkah perlahan-lahan menyeberangi sungai Nirastu. Nirastu artinya terkutuk. Sungai itu memang sangat menyeramkan. Apalagi jika malam tiba dan permukaan sungai ditaburi cahaya bulan yang berkabut. Tak ada seorang pun warga desa yang berani datang ke tempat itu. Sebab mereka semua tahu, di seberang sungai merupakan suatu daerah yang penuh bahaya. Di samping udara sangat dingin, juga banyak sekali binatang buas serta berbisa. Tak ada seorang pun berani menyapa daerah itu. Daerah itu bagaikan daerah yang sengaja oleh alam dipisahkan dari kehidupan manusia. Daerah itu seperti merupakan daerah yang menjadi tempat gandarwa ataupun makhluk-makhluk gaib yang lain. Dan kesana sekarang ini nasib menggiring sang Ramapati bersama istrinya. Perlahan-lahan turun, kabut semakin tebal dan udara semakin bertambah dingin. Untung mereka segera menemukan sebuah goa.
Goa itu letaknya terlindung di balik pohon-pohon liar dan rimbunan belukar yang dahsyat. Ada sebuah goa, Gusti Putri. Ya, mungkin kita bisa istirahat di sini. Ampun Gusti Ramapati. Hamba mohon Gusti Sudi turun sekarang. Turunlah, Kakang. Biarlah Mbak Labur menyiapkan goa, supaya bisa kita gunakan sebagai tempat istirahat yang memadai. Kakang, ayo turunlah. Kasihan Mbak Labur. Dia sudah sangat lelah. Nyai Ramapati terkejut. Buru-buru dia menghampiri suaminya yang masih meringkuk di atas punggung Balabur. Kedua matanya terpejam rapat. Balabur, lihatlah Balabur. Ada apa Gusti Putri? Lihat Gustimu, tubuhnya kok menjadi kaku seperti ini. Tangan dan kakinya kaku. Oh, rupanya dia pingsan. Dia pingsan lagi Balabur. Ampun Gusti Putri, tenang saja. Biarlah hamba baringkan Gusti Ramapati di atas batu. Balabur melangkah menghampiri sebongkah batu pipi. Dia segera jongkok sambil memiringkan tubuhnya. Tapi sang Ramapati tidak mau terlepas. Kedua belah lengannya yang kurus mencengkeram kuat leher Balabur. Ampun Gusti Putri. Lengan Gusti Ramapati mengancing di leher hamba. Coba kau diam sebentar, biar aku membukanya. Mengapa bisa mengancing begini, Balabur? Pelan-pelan saja, Gusti Putri. Coba diurut bagian pangkal lengannya. Nyai Ramapati menuruti anjuran Balabur. Kedua belah jari-jari tangannya segera mengurut pangkal lengan. Dan saat berikutnya, barulah Nyai Ramapati dapat membuka lengan suaminya yang mengancing di leher Balabur. Dan akhirnya, sang Ramapati dapat dibaringkan di atas sebongkah batu pipi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, Rasmi dan Rakuti yang semula berpencar sudah kembali bersatu di suatu tempat. Dua orang prajurit Majapahit menggenggam obor sambil merangkak turun. Rasmi dan Rakuti berpegangan pada akar-akar pohon agar jangan sampai mereka terpeleset dan jatuh. Mereka pun tidak bisa berjalan dengan cepat karena jalanan licin dan berbahaya. Akhirnya mereka sampai di bawah dan mereka tidak menunggu lebih lama. Rasmi segera memerintahkan prajurit-prajuritnya agar menyeberangi Sungai Nirasti. Balabur sudah menyalakan api unggun di balik sebongkah batu besar. Sementara sang Ramapati terbaring di ruangan goa bersama istrinya. Jangan besar-besar apinya, Balabur. Nanti prajurit-prajurit Majapahit dapat melihatnya dari kejauhan. Iya, Gusti Putri. Hamba akan terus menjaganya, jangan sampai api membesar. Iya. Nyai, aku di sini, Kakang. Di mana kita sekarang, Nyai? Di mana kita sekarang itu tidak penting, Kakang. Yang penting kita masih selamat, terlepas dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Aku mendengar suara. Suara apa itu? Suara serangga malam, Kakang. Oh. Sekarang kita berada di tengah-tengah hutan yang sangat luas.
Lelakon macam apa ini? Aku tidak pernah membayangkannya. Aku tidak pernah menduga bahwa suatu saat aku akan berada di tempat seperti ini. Aduh, perutku masih sakit, Nyai. Dan kakiku, punggungku, aduh, dadaku sesak sekali. Aku sukar sekali bernapas. Kita belum biasa di tempat dingin seperti ini, Kakang Rama. Nanti lama-lama kita akan menjadi biasa. Aduh. Kerongkonganku gatal. Udahlah, Kakang. Jangan mengeluh terus. Kita semua susah. Kita semua sedang mengalami kesusahan. Kalau kau terus mengeluh, merengek-rengek, aku jadi semakin sedih. Sudahlah, lebih baik kau istirahat. Tempat ini tidak sama dengan istana kepatihan. Tempat apa ini? Mengapa udara dingin seperti ini? Aku bisa mati membeku. Aduh, apa kau tidak membawa selimut yang tebalnya? Selimut. Apakah selimut ini masih kurang tebal, Kakang? Kau sudah mengenakan 2 selimut sekaligus. Ya, tapi aku masih merasa dingin. Aduh, kepalaku jadi berat lagi, Nyai. Dan mataku sakit sekali. Apakah aku akan menjadi buta, Nyai? Aduh, Kakang Ramapati. Ya. Jangan kau siksa aku dengan suara-suaramu. Hentikanlah semuanya ini. Aku sendiri sudah sangat lelah. Aku juga menderita seperti kau. Kita semua menderita. Lihat, Balabur. Dia juga menderita bersama kita. Jangan lagi kau tambah penderitaan ini dengan keluhan ataupun rinduhan. Cukup, Kakang, cukup. Jangan seperti anak kecil. Nyai, aku tidak tahan lagi, Nyai. Aku tidak kuat menanggung beban seberat ini. Aduh, Batar Agung. Apa dosa-dosaku sehingga kau menjatuhkan hukuman seberat ini? Apa kesalahanku? Selama ini aku hidup dengan baik. Aku selalu mengerjakan segala perintahmu dengan baik. Dan aku selalu memperhatikan nasib orang, nasib sesama hidupku. Tapi Batar Agung, mengapa kau justru menjatuhkan hukuman seberat ini pada Ramapati? Di manakah letak keadilanmu? Aduh, Nyai. Sang Ramapati terus menangis terseduh-seduh. Nyai Ramapati pun ikut menangis. Mereka memang sudah sangat lelah. Sementara itu, prajurit-prajurit Majapahit sudah semakin mendekati tempat persembunyian mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.